Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan, balik lagi dengan saya di channel Kristenku Inspiratif. Dan kali ini kita kembali bersama Bapak Pendeta Dotoni, di mana Pak Dotoni ini melihat perang Israel dengan Iran itu akan berdampak pada Indonesia. Dan dampaknya ini cukup lama dan cukup jauh. Dampaknya ini sampai tahun 2035. Wow, sangat lama ya. Dan Pak Daud memberitahu juga tujuan mereka berperang. Mungkin tanpa basa-basi, kita langsung saja simak video dengan Bapak Pendeta Dotoni juga Pastor Jonas. Pastor Thomas Halies maksud saya. Langsung aja kita simak videonya. Thomas. Malam Pak Daud. Ya, posisi saya di mobil ada di Semarang, Thomas. Oh sama, saya juga lagi di mobil Pak Daud, baru sampai di Jakarta. Saya di Semarang, perjalanan mau ke kota Semarang, sampai masuk di Dubai. Oh iya Pak Daud, puji Tuhan. Mas, Ya Pak Daud. mohon kuasa Elohim bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lewat semua Tuhan, di dalam nama Yesus, amin. Amin Pak Daud. Ya, hari ini Pak Daud mau bahas apa nih Pak Daud? Ini kan baru bicara tentang perang Israel. Ya, Israel Pak. Perang Israel. Ya Pak Perang Daud. Israel ini dampaknya gimana? Nah, jadi perang Israel ini, Thomas, Ya Pak ada Daud. dampaknya, Thomas. Ada dampaknya apa Pak Daud? Menurut Pak Daud apa dampaknya? Nah, ada yang tanya sama saya, itu kok bisa perang itu sebabnya apa? Di situ ada banyak kepentingan, Thomas. Betul Pak Daud. Minimal jual senjata Pak Daud ya. Iya, perdagangan senjata. Ya, Kedua, untuk ekonomi. ekonomi. Untuk apa, Thomas? Ekonomi dan jual senjata Pak. Ekonomi, kedua jual senjata. Yang pusing itu yang yang di tengah-tengah, Thomas. Yordania, negara-negara yang dilewati rudal-rudal itu, Thomas. Iya betul. Nah, dan yang ketiga untuk menaikkan nilai mata dolar. Oh, iya Pak Daud. Dan emas, apa Thomas? Emas. Untuk menaikkan mata uang dolar dan emas Pak Daud. Iya, karena Cina sama Rusia itu ngumpulkan emas. Oh. Jadi itu semuanya ada banyak kepentingan, Thomas. Iya Pak Daud. Nah, dampaknya ke Indonesia gimana? Nah, dampaknya ke Indonesia, mau tidak mau suku bunga naik. Oh nggak mau suku bunga lagi ya Pak Daud? Ya, nah, 1 tahun ini naik, Thomas. Oh luar biasa ya Tuhan ya. Suku bunga apa, Thomas? Naik. Nah, kedua, Mau nggak mau? Yang kedua? harga juga ikut naik. Harga sembako juga ikut naik ya Pak Daud. Kenapa harga-harga banyak naik? Karena Indonesia masih Ya. sebagian impor. Oh iya Pak Daud. Jelas, Thomas? Sebagian Jelas, apa, Pak Thomas? Daud? Sebagian apa? Import. Import Pak Daud. Nah, makanya harus digalakkan ketahanan pangan, Thomas. Iya Pak Daud. Digalakkan apa, Thomas? Pangan Pak Daud. Karena kondisi tentang krisis pangan ini nanti Ya. sampai 2035, Thomas. Oh iya Pak Daud. Sampai kapan, Thomas? Halo Sampai- Pak Daud. Sampai 2035. Sampai 2035 Pak Daud ya. Iya. Krisis pangan, Thomas. Pangan Pak Daud. Jadi kita ini harus betul-betul harus waspada dan siap-siap
Makanya saya dari dulu berkata Iya, Pak Daud. berkebun. Berkebun. Karena Pak kondisi seperti ini sampai tahun krisis pangan sampai tahun 2000. berapa tuh Mas? Tahun 2035 Pak Daud. 2035. 2035 ya. Nah, perang Israel ini sampai berapa lama? Nah, saya beritahu bocorannya. tahu. Apa bocoran Tuhan Pak Daud? Rudal habis. Apa Pak Daud? Sampai rudal, alat-alat senjata, logistiknya udah pada habis, baru berhenti. Thomas, Thomas. Iya Pak Daud, putus Pak Daud. Maaf. Jadi sampai rudal-rudal yang expired itu habis, Thomas. Oh, berarti perang Israel akan berhenti sampai semua rudal-rudal yang expired habis ya Pak Daud? Karena yang digunakan itu rata-rata pasti rudal-rudal yang mau masa expired, Thomas. Oh, yang mau masa expired. Oh, berarti Pak, itu semua ada masa expired ya Pak ya? Rudal ya Pak? Iya. Iya. Kita pasti ada masa expirednya yang berhubungan dengan rudal atau bahan peledak, Thomas. Betul Pak Daud. Nah, sama untuk uji coba senjata-senjata baru. Iya Pak Daud. Nah, ujung-ujungnya dagang. Iya Pak Daud. Nah, yang diuntungkan apa? Penghasil minyak. Amerika juga penghasil minyak loh, Thomas. Iya Pak Daud. Nah, penghasil minyak yang mendapat untung, harga minyak naik. Cina punya emas naik, harga dolar Iya. naik Pak Daud. Ya, cabai nanti juga kalau krisis pangan, ya Nah. naik turun. Ya, naik turun lagi, naik lagi turun lagi. Tapi tetap kita Pak Daud. sebisa mungkin tetap berkebun. Berkebun pakai apapun bisa berkebun, nanam di halaman. Iya. Nah, kalau tahun ini tenang aja, Thomas, aman. Puji Tuhan. Dan kalau masalah mau laporan ke petun itu hanya untuk ya supaya ada namanya itu bargaining aja, Thomas. Ya Pak Daud, bargaining dan untuk banyak kepentingan, Thomas. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share supaya channel ini dapat membagikan konten-konten yang membangun iman kita. Terima kasih. Shalom and God bless you all. Firman Tuhan hari ini kita buka dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bagi saudara yang ingin mengikuti Zoom atau ingin didoakan, hubungi nomor admin yang ada di kolom deskripsi. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Salam jemaat Tuhan yang terkasih, terima kasih banyak yang sudah mendukung channel ini. Semoga channel ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing.
Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yeah.